Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah B3, Bahan Berbahaya dan Beracun, pertemuan kelima ini saya akan bahas mengenai Undang-Undang Pengelolaan Limbah B3. Jadi, lebih ke payung hukumnya mengenai limbah B3 ini, terutama di Indonesia. Itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Oke, seperti biasa, sebelum saya mulai materinya, saya akan memberikan satu video singkat, ya kali ini lokal ya, yang intinya mengenai perizinan limbah B3. Sumbernya dari Ditjen PSL B3 KLHK YouTube channel. Ini adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3. Lalu ini KLHK-nya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di sini di Indonesia pengelolaan limbah B3 ini diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dijelaskan lebih jelasnya lagi di video kali ini. Oke. Jadi intinya sih bahwa penghasil limbah B3 terutama perusahaan atau manufaktur itu wajib melakukan pengelolaan limbah B3 dan dia juga wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Apabila tidak dilakukan, maka akan dikenakan tindak pidana. Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita tonton dulu saja videonya. Oke. Izin limbah B3 itu tidak susah, asalkan dokumen lengkap dan kita kawal bersama sampai selesai. Dalam klasifikasinya, limbah terbagi menjadi 4 jenis. Di antaranya, limbah berdasarkan senyawanya, limbah berdasarkan sumbernya, limbah berdasarkan wujudnya, dan limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Jika berdasarkan senyawanya, limbah dibedakan menjadi 2, yaitu limbah organik dan anorganik. Sedangkan untuk berasal dari sumbernya, limbah bersumber dari pertanian, rumah tangga atau domestik, limbah industri seperti logam dan lain sebagainya, serta limbah pertambangan. Keberadaan limbah membutuhkan perhatian dari berbagai pihak yang bersangkutan, karena jika tidak diolah dengan baik, maka dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Tak hanya itu, pengolahan limbah yang tidak tepat juga memungkinkan munculnya berbagai penyakit bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Mencari solusi yang tidak saling merugikan dalam penanganan limbah yang dihasilkan oleh industri tentu tidak mudah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tertulis dalam memberikan solusi kepada semua pihak terkait permasalahan limbah. Adapun peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang mengatur pengelolaan limbah B3 dan non-B3 diantaranya: 1. Undang-Undang 32 tahun 2009. 2. PP nomor 101 tahun 2014. 3. Permen LHK nomor 95 tahun 2018. Pengelolaan limbah B3 diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalamnya diatur bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Apabila pengelolaan limbah B3 ini tidak dilakukan, maka dapat dipidana. Sementara pengelolaan limbah B3 yang sudah dilakukan, jika tidak memperoleh izin atau tidak mendapatkan izin, maka akan dilakukan juga pidana lingkungan. Selain itu, kenapa dia harus punya izin? Karena sebetulnya pembuangan limbah ke media lingkungan itu dilarang.
bisa dilakukan asal mendapatkan izin. Dan izin dalam hal ini adalah sebagai kontrol. Kontrol bagaimana pengelolaan lingkungan dan bagaimana pembuangan limbahnya ke lingkungan itu memang diizinkan. Sehingga izin-izin yang terdapat dalam pengelolaan limbah B3 akan mengatur tentang bagaimana persyaratan teknis dan kemudian bagaimana persyaratan-persyaratan untuk menjalankan pengelolaan limbah B3 dengan baik. Di dalamnya juga diatur seberapa besar limbah B3 yang akan dikelola, sehingga pemerintah pun juga akan mendapatkan data seberapa besar limbah B3 yang ada di seluruh Indonesia, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa kemudian mengatur dan mengelolanya agar tidak mencemari lingkungan. Di era reformasi birokrasi, pelayanan masyarakat menjadi sangat penting. Pengurusan perizinan, mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, serta pengaduan lingkungan harus mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu. Dalam Permen LHK nomor 95 tahun 2018 telah menerangkan tentang perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin tersebut. Berikut tahapan dalam memperoleh izin mengelola limbah. Dengan adanya pelayanan perizinan pengelolaan limbah, tak sedikit dari pelaku usaha yang telah memperoleh izin mengelola limbah. Limbah yang awalnya hanya menjadi barang tak bernilai jual, kini setelah adanya izin mengelola limbah dari pemerintah, menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan limbah B3 yang memerlukan izin, di dalam pengurusan izinnya itu tidak susah dan relatif gampang. Kenapa saya katakan begitu? Karena jika pemohon dalam hal ini bisa memastikan dokumennya itu lengkap, maka sudah dapat dipastikan juga maka perizinannya akan cepat. Perizinan limbah berbahaya beracun biasanya pengurusannya oleh pemohon bisa diserahkan ke pihak ketiga atau konsultan. Nah, saya sarankan sebaiknya para pemohon juga mendampingi atau lebih bagus kalau itu diurus sendiri sehingga bisa mengetahui apa kekurangannya, apa tepatannya di bagian mana. Jika menggunakan pihak ketiga atau konsultan, maka hal ini kadang-kadang komunikasinya itu yang terkendala di sana. Dan ini bisa mempengaruhi kecepatan dari pengurusan izin itu sendiri. Nah, kami sarankan urus sendiri Bapak Ibu semua perizinan itu, dan jika ada yang tidak jelas, kami membuka pintu untuk memberikan konsultasi terkait dengan pengelolaan perizinan limbah B3 ini. Peraturan Menteri LHK nomor 95 tahun 2018 merupakan barometer bagi para pelaku usaha dalam memperoleh izin mengelola limbah. Limbah yang dapat dikelola kembali menjadi sumber daya baru yang bernilai ekonomis diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat luas dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oke, selesai juga. Ya, background soundnya agak gede banget ya. Tapi ya, semoga saja jelas ya untuk kata-katanya. Intinya seperti itu untuk perizinan limbah B3, utamanya di Indonesia, bahwa kalau dokumen-dokumennya sudah lengkap, insya Allah perizinannya pun cepat gitu. Dan kalau bisa diurus sendiri, ya mending diurus sendiri daripada diserahkan ke pihak ketiga atau konsultan gitu. Oke? Nah, saya masuk ke materinya. Saya mulai dari, pertama, pengelolaan limbah B3 ini itu paling awal pertama kalinya itu di USA atau Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat merupakan negara pertama yang membuat peraturan tentang pengelolaan limbah B3, yaitu tepatnya setelah tragedi Love Canal pada tahun 76 yang pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Jadi peraturan untuk limbah B3 ini dibuat di RCRA, yaitu Resource Conservation and Recovery Act, di mana biasanya RCRA ini mengatur tentang daur ulang dan recovery sampah, tapi ada tambahannya. Di subtitle C ini tentang peraturan pengelolaan limbah B3 yang mewajibkan penghasil limbah, terutama perusahaan-perusahaan ya yang kimia,
untuk aktif dalam mengikuti pengangkutan limbah oleh pihak pengangkut ke tujuan, pengoperasian fasilitas pengolahan yang sesuai dengan baku mutu yang berlaku, serta mengelola limbah B3 dengan benar. Jadi kalau misalnya masih kesulitan untuk mengelola limbah atau memproses limbah B3 ini, minimal tahu caranya untuk mengangkut limbah ke tempat pembuangan yang seharusnya gitu. Itu yang minimal dulu. Oke. Oke, next adalah, nah ini baru kita masuk ke undang-undang di Indonesia. Jadi kalau tadi kan dijelaskan yang 32 tahun 2009. Sebenarnya yang pertama itu peraturannya itu ada di tahun 94, yaitu di PP nomor 19 tahun 94, di mana PP ini sudah mengalami banyak revisi dan penambahan hingga akhirnya di tahun 2014 menjadi PP tahun 101 nomor 101 tahun 2014 yang isinya tentang pengelolaan B3 dan limbah, termasuk diantaranya adalah mekanisme perizinannya, pemulihan mutu lingkungan, dan terakhir seluruh aturan mengenai aktivitas pengelolaan termasuk pengangkutan limbah B3 gitu. Oke. Jadi ya, ini kira-kira sejarahnya mengenai Undang-Undang Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia. Yang paling awal yaitu PPRI nomor 19 tahun 94, lalu jadi nomor 101 tahun 2014, dan juga sudah jadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Kira-kira seperti itu. Next adalah tujuannya. Jadi untuk apa kita mengelola limbah B3 ini? Ya tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat diakibatkan oleh limbah, khususnya limbah B3 ini, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Jadi dari hal ini jelas ya bahwa setiap kegiatan ataupun usaha yang berhubungan dengan B3, baik itu penghasilnya, pengumpulnya, pengangkutnya, pemanfaatnya, pengolah dan penimbun B3, itu harus memperhatikan semua aspeknya, baik itu dari lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Jadi benar-benar diatur dengan ketat di sini. Dan apabila terjadi pencemaran akibat misalnya tertumpah, tercecer, dan juga rembesan limbah B3, harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsinya yang seperti sedia kala gitu. Oke, itu kira-kira tujuan dari pengelolaan limbah B3 ini. Jadi bisa dibilang seluruh pihak yang terkait mengenai limbah B3 ini harus mengikuti peraturan ini dalam pengelolaan limbah B3 gitu. Next adalah sumbernya. Jadi sumber pencemaran limbah B3 itu yang bisa dilihat ada 3 yang utamanya, dari sumber spesifik, dari sumber tidak spesifik, dan dari bahan kimia yang kadaluarsa. Baik itu ataupun bisa dari tumpahan, bekas kemasan, dan juga buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang NG itu. Kalau dari lampiran 1 PPRI nomor 101 tahun 2014, yang termasuk dalam sumber pencemaran limbah B3 adalah industri manufaktur, jelas, terutama yang berhubungan dengan bahan kimia. Lalu penghasil limbah B3 berskala kecil. Yang terakhir penghasil limbah B3 berskala rumah tangga. Seperti apa saja sih itu? Mari saya jelaskan berikutnya. Pertama dari industri manufaktur. Limbah dari kegiatan manufaktur, utamanya B3 dapat berasal dari pertama spend material. Jadi material yang digunakan dalam proses produksinya. Punten. Produk sampingannya. Jadi ini juga sama. Dari kita melakukan proses produksi, ada produk samping, nah itu kemungkinan bisa jadi limbah B3. Lalu dari lumpur atau sludge, ini dari unit pengolahan air dan juga gas buangannya yang menjadi lumpur, itu bisa jadi adalah limbah B3. Dan terakhir adalah produk industri kimia yang jadi limbah. Contohnya, sisa pencucian peralatan, produk-produk yang NG, not good, atau produk yang tumpah ataupun bocor, dan juga yang produk yang kadaluarsa. Itu semuanya punya potensi menjadi limbah B3. Next adalah penghasil limbah B3 berskala kecil, di mana limbah B3 juga dapat dihasilkan pada industri skala kecil atau home industry ya, misalnya dry cleaner, bengkel mobil, cuci cetak film, dan lain-lainnya. Jadi skala kecil di sini apabila limbah B3 yang dihasilkan itu kurang dari 1 ton per bulannya. Kalau lebih dari 1 ton, itu udah skala besar atau udah masuk ke industri manufaktur yang tadi. Jadi ini untuk yang skala kecil ini dapat menjadi bahaya yang cukup besar apabila tidak dikelola dengan benar, karena seringnya itu ada kasus pembuangan limbah B3 langsung ke badan air. Jadi limbahnya langsung dibuang ke sungai, seperti itu bisa ke saluran drainase ya.
nggak usah pakai E di sini. Dan tempat pembuangan limbah non B3, sehingga apa akibatnya? Bisa mengakibatkan masalah lingkungan yang serius. Karena limbah B3 ini seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh sembarangan dikelola. Harus benar-benar dipatuhi aturannya dan payung hukum yang berlakunya gitu. Next adalah penghasil limbah B3 skala rumah tangga. Jadi ini yang skalanya ya di sekitar kita. Ya, jadi jangan salah, di rumah kita pun bisa juga menghasilkan limbah B3. Contohnya, kemasan pestisida, kemasan cairan pencuci peralatan rumah tangga, kemasan pemutih pakaian atau bleaching, baterai bekas. Ya, jangan salah, baterai kalau sudah habis, itu jangan dicampurkan dengan sampah-sampah lainnya. Itu harus dibedakan lagi, karena itu masuk ke limbah B3. Dan yang terakhir, yang mungkin paling sering, alat elektronik bekas. Jangan salah, itu juga merupakan salah satu contoh limbah B3 di skala rumah tangga. Karena kebanyakan alat elektronik yang sudah tidak jalan lagi, sudah rusak ya, langsung dibuang begitu saja dicampur dengan sampah-sampah lain. Itu jangan. Karena itu bisa masuk ke dalam limbah B3 sebenarnya. Oke. Itu kira-kira sumber limbah B3, baik yang memang sudah jelas dari industri manufaktur maupun dari yang tidak kita sadari ada di sekitar kita gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.